Halo semuanya, nama aku Aulia Elga Putri Misali dengan NIM 2225230 102. Hai, nama aku Nuraini. Aku dari jurusan Pendidikan Matematika dengan NIM 222500206. Perkenalkan, nama saya Hasifah Rawastiawan dengan NIM 225250207. Perkenalkan, nama saya Salwa Syahira Zain dengan NIM 22862500074. Halo teman-teman, kalian tahu nggak tentang pasal 27 ayat 1, yaitu tentang persamaan di depan hukum. Nah, kita akan memberikan ilustrasinya ya. Pada suatu hari, Nur parkir di sembarang tempat. Nur, kamu tadi parkir sembarangan ya di area terlarang? Iya sih, tapi santai aja. Aku kenal kok petugasnya. Wah, kalau kenal, memangnya bisa bebas dari aturan ya? Ya bisa lah, nanti juga dimaafin kok. Itu nggak adil tahu, semua orang itu harus diperlakukan sama di depan hukum. Iya, aku ngaku aku salah. Aku siap kok terima sanksinya. Nah, itu baru benar. Semua warga negara sama di depan hukum. Nah, ini merupakan perilaku konstitusional berdasarkan pasal 27 ayat 1. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan ya teman-teman, semuanya sama. Jika melakukan kesalahan, harus diberikan sanksi. Ya, kalau parkir liar itu peraturan apa yang dilanggar dan sanksinya apa? Parkir liar sebenarnya ada dua regulasi yang mengatur. Pertama terkait dengan Perda 5 2012 tentang perparkiran. Di sana sudah ditetapkan ada lokasi-lokasi parkir yang diperbolehkan dan ditetapkan dengan peraturan gubernur, baik itu secara on street maupun off street. Artinya di pinggir jalan maupun tidak di pinggir jalan. Kemudian itu dilakukan pengelolaannya oleh rekan-rekan dari UP Parkir Dinas Perhubungan. Nah, kemudian ada Perda 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Di sana sudah dijelaskan secara tegas, khususnya di pasal 10, bahwa barang siapa orang ataupun badan yang melakukan dan memungut biaya parkir di jalan atau tempat parkir umum, maka yang tanpa izin gubernur itu dilarang. Sanksinya apa? Kemudian sanksinya ada dua. Yang pertama tadi yang saya sampaikan bahwa di pasal 61 ayat 1 disebutkan jika melanggar maka dikenakan sanksi bisa kurungan badan, karena ini masuk dalam tindak pidana pelanggaran, kurungan badan 10 hari maksimum 60 hari, atau misalnya denda sebesar 100.000 sampai dengan 20 juta. Terima kasih. Di ayat 2 masih ada. Di ayat 2 masih ada, bisa dikenakan sanksi kurungan badan 20 hari, maksimumnya adalah 90 hari. 20 hari maksimum 90 hari, artinya 3 bulan. Atau denda 500.000 sampai dengan 30 juta. Selanjutnya kita akan membahas pasal 31 ayat 1, yaitu hak mendapatkan pendidikan. Nah, kita akan memberikan ilustrasinya juga ya. Pada suatu hari, Nur menganggap sekolah itu tidak penting. Ngapain sih sekolah? Mending kerja aja. Pendidikan itu penting loh untuk masa depan kita. Setiap orang punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Iya juga ya. Aku jadi mau sekolah lagi deh. Nah, melarang atau meremehkan pendidikan merupakan perilaku inkonstitusional, sedangkan mendukung pendidikan merupakan perilaku konstitusional. Jadi kita harus selalu mendukung teman-teman kita yang ingin mendapatkan pendidikannya, seperti di pasal 31 ayat 1 ini. Republik ini hadir dengan janji kemerdekaan. Salah satunya hak mendapatkan pendidikan. Namun selama Indonesia merdeka, nyatanya belum semua warga negara mengenyam pendidikan yang layak. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tingkat buta huruf di Indonesia pada 2013 mencapai 5,4%, atau mencapai lebih dari 13 juta penduduk. Dan Provinsi Papua memiliki persentase paling tinggi di antara provinsi lainnya di Indonesia. Padahal, perjuangan pendidikan ini telah sejak lama diperjuangkan oleh sang Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Saat berusia 33 tahun, pemuda bernama kecil Raden Masuwardi Suryaningrat ini mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta.
Inilah cikal bakal lahirnya gerakan memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Karena sebelumnya pemerintah Belanda memperbolehkan pendidikan formal hanya untuk golongan tertentu. Taman siswa yang dibentuk Ki Hajar Dewantara mengizinkan rakyat jelata mengenyam pendidikan. Kini hampir 1 abad sejak Taman Siswa berdiri. Namun perjuangan pendidikan belum berakhir. Belajar, dan jangan pernah menyerah. Sebagai generasi muda, inilah masa kita untuk membangun bangsa. Meneruskan perjuangan Ki Hajar Dewantara yang dimulai saat masa mudanya dulu. Siapa yang memilih aku waktu bangun ke masjid yang besar? Karena siapa lagi yang akan bersama membangun bangsa jika bukan generasi muda negeri ini? Pantai yang rusak aku perbaiki. Nah, teman-teman tahu juga nggak tentang pasal 30 ayat 1, yaitu tentang bela negara? Kita akan memberikan ilustrasinya juga ya. Pada suatu hari, lingkungan sedang mengadakan kerja bakti, tetapi Nur tidak ingin mengikuti kegiatan tersebut. Nur, ayo ikut kerja bakti. Ah, males. Bukan urusanku. Itu bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara. Iya deh, aku ikut. Aku ngalah. Jadi, tidak peduli terhadap lingkungan merupakan perilaku inkonstitusional, sedangkan ikut serta dalam kegiatan masyarakat merupakan perilaku konstitusional. Nah, seperti pada pasal 30 ayat 1 ini, sebagai wujud bela negara. Peduli akan kebersihan lingkungan yang bisa saja mengancam kesehatan, warga pada Kampung Klayas, Distrik Seget, Kabupaten Sorong, Papua Barat, melakukan aksi bersih-bersih lingkungan dengan melibatkan sejumlah penduduk yang ada pada kampung ini. Aksi bersih-bersih ini dimulai dengan mengumpulkan semua sampah yang berserak pada lingkungan kampung. Dari beberapa industri tersebut, kita dapat memahami bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang. Perilaku yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 disebut juga sebagai perilaku konstitusional, sedangkan perilaku yang melanggar disebut juga sebagai inkonstitusional. Dalam menerapkan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan harmonis. Hal kecil seperti menghormati orang lain, mematuhi aturan, dan bertanggung jawab merupakan langkah nyata dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Oleh karena itu, kita harus menjadi warga negara yang taat hukum dan saling menghormati. Terima kasih. Sekian adegan ilustrasi dari kelompok 1 kelas A. Thank you for watching.